Ini di Indonesia ya, bukan di Arab tapi, weh serem, serem ini khilafah makin mengunjukkan giginya dan burungnya, bulu keteknya, serta bulu-bulu lainnya. Wih, serem pokoknya ini khilafah ini. Makin berani, hakimnya makin ngeri, dan Jokowi tak berdaya, olala bebe. Apalagi ini gara-gara kalian mau bikin khilafah, Indonesia sekarang menghalalkan hukum pemerkosaan. Jadi Anda boleh perkosa, bebas demi hukum. Nah, karena yang perempuan tidak pakai jilbab, ya kan? Nah, soalnya kalau asal burungmu berdiri tegak, cus, 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 bebas, ya kan? Nah, boleh bebas di Indonesia sekarang. Loh, Pak, saya tidak mau, kata perempuannya. Loh, siapa suruh kamu jadi perempuan? Perempuan itu tempatnya cus, 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 kata hukumnya Indonesia. Ngeri ya. Aduh, kamu coba kayak di Arab. Kalau jus itu TKW-nya lapor ke pemerintah, ke polisi, TKW-nya dicambukin, digebukin. Nah, ini juga sama nih. Waduh, ini harus kita gugat, ini ada apa ini? Ini di Indonesia ya, bukan di Arab tapi, weh serem, serem ini khilafah makin mengunjukkan giginya dan burungnya, bulu keteknya, serta bulu-bulu lainnya. Wih, serem pokoknya ini khilafah ini. Makin berani, hakimnya makin ngeri, dan Jokowi tak berdaya, olala bebe. Ini Indonesia ya, ini Indonesia, bukan di Arab Saudi, bukan di negara-negara lain. Ini Indonesia, ini Indonesia. Ngikutin figurnya, oh jadi dibolehin ya. Parah itu semuanya, apalagi belakangan ini lagi ngetren ya. Ada kalau nggak salah saya ngelihat ada artikel atau apa ya, di mana satu grup mereka membolehkan untuk para poligami. Jadi mereka grup itu mewacanakan untuk pria-pria ikut poligami. Menurut saya itu benar-benar luar biasa kacau sih. Kalau Indonesia ini mereka dijanjikan janji-janji surga. Kamu boleh poligami di Indonesia, nanti kamu di surga istri kamu berempat. Di Indonesia istri kamu boleh 4, nanti kamu di surga istri kamu ada 40. Semuanya diberikan janji-janji surga. Pria hidung belang mana yang nggak mau. Jadi mereka melandaskan hawa nafsu, seks, semuanya untuk iming-iming ke surga. Makanya mereka dari yang orang-orang yang kurang berpendidikan tertarik. Oh jadi kalau saya di surga, saya bakal banyak istri. Iya, janji-janji surga itu semua orang-orang yang Islam yang pengen membuat orang-orang jadi kayak mabuk kepayang gitu, karena semuanya janji surga. Di balik itu ya mulai bumbu-bumbu khilafah dimulai. Bumbu-bumbu khilafah itu semua diberikan. Jadi menurut saya sih di Indonesia ini, apalagi sekarang lagi ngetren ya sinetron apa sih yang kemarin Susu Kuda sempat bilang ya, sinetron yang lagi Facebook di Indonesia rame itu, satu istri punya anak 4. Terus dari itu ada lagi satu yang umurnya 15 tahun. Ini semuanya tuh di Indonesia ini semuanya udah diskenariokan sih seperti itu. Belum lagi seperti Pak Paul bilang tadi, yang di Saudi Arabia segala semuanya pulang hamil nggak tahu kemana. Tuh lihat tuh Arabnisasi tuh, buktinya orang-orang yang TKW yang di Arab Saudi semuanya disiksa. Mana ada mereka baik sama kita. Kitanya aja jilat pantat mereka semua. Makanya dari itu, mulai dari sekarang kita tuh harus sadar, orang-orang Indonesia, kalau bahaya itu mengancam Indonesia dengan banyak janji-janji surgawi. Oleh karena itu sih menurut saya kita sebagai warga Indonesia sih harus sadar sih. Kita udah mulai memberitahu tetangga-tetangga kita, mengedukasi mereka, memberitahu mereka, nah ini bahaya nih, ini semuanya udah menuju ke khilafah ini semua. Kalau dibiarkan begini terus bisa hancur ini. Nafsu di mana-mana. Terus kalau nggak salah ajaran di mana perempuan itu mesti apa ya? Kalau saya nggak salah ya, kalau perempuan Islam itu di nomor 2 kan ya, mereka tuh benar-benar tuh ibaratnya di derajatnya itu direndahkan daripada pria. Terus saya heran lagi ya, satu hal lagi sih, saya tahu banyak antrian sih. Saya heran, di luar negeri kasus pemerkosaan dikit loh. Di luar negeri, kenapa di pemerkosaan di Indonesia banyak ya? Padahal mereka melarang loh. Secara undang-undang dasar melarang.
secara agama melarang, tetapi justru banyaknya di Indonesia. Saya heran banget, padahal di luar negeri jarang loh. Padahal film porno apa tetap buka bebas. Nggak ada tuh dilarang apa Menko Infonya tutup-tutupin. Di Indonesia malah semakin ditutup semakin banyak cara. Makin kurang ajar semua. Terus ujung-ujung ya dilepasin begitu aja. Kacau sih. Itu aja sih menurut bagi saya, Pak Pau. Terima kasih ya. Ya. Serem lah. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di sini ya. Dulu narasumbernya Pak Susu Kuda ini dulu. Mengapa di Indonesia itu kasus perkosaan bisa tinggi? Mengapa di Arab, walaupun ditutupin, pada kenyataannya kasus perkosaan di Arab itu tinggi loh. Tinggi banget. Perbudakan seks di Arab itu sampai dulu G20 itu mau dibatalin loh yang tahun kemarin ya, bulan November mau dibatalin loh. Gara-gara kasus masalah hak asasi manusia dan perbudakan seks di Arab. Serem di Arab itu. Oke, di negara-negara Islam itu ngeri pokoknya. Dan ya pokoknya kalau di negara Islam itu wanita-wanita itu udah cuma kantong sperma doang. Serem ya, serem kali. Nah, Indonesia ini udah mau jadi nih, wah kalian ini perempuan-perempuan Islam ini siap-siap saja loh, ya. Pokoknya kalau sampai kalah, ya kalau sampai nasionalis kalah dan khilafah menang, ya itu siap-siap saja. Orang-orang Iran itu sudah yang ke sini udah pada cerita semua tuh. Ya, orang-orang Suriah itu semua di sini, wah ngeri-ngeri ya. Ada anak umur 15 tahun, anaknya udah rembel. Serem kali. Oke, kita biarkan dulu rakyat yang lain melengking ya. Gajah Mada, silakan melengking sekeras-kerasnya. Salam. Shalom. Rahayu. Ya. Terima kasih Pastor Paujang. Ya. Saya kaget juga nih ngeliat judulnya. Hukum di Indonesia, ya. Kini halalkan pemerkosaan. Waduh. Loh, kan halal toh? Itu kan Aceh masih Indonesia. Ya, Aceh masih Indonesia dan di sana sebutlah salah satu provinsi utama yang menerapkan syariah Islam. Jadi terkesan sekali hak-hak wanita menjadi lemah gitu di sana. Jadi memang Indonesia itu masih punya konflik ke dalam, maksudnya masih sebutlah berjuang dalam melawan ideologi ya seperti itu yang sebenarnya turunan dari ideologi khilafah. Nah, sekalian promosi ya, setelah channel ini Pak Susu Kuda belum muncul ya. Nanti dia akan memimpin channelnya ya 915. Menara sumbernya saya ya, gitu di situ dengan judul judul temanya itu konflik regional ya, dilihat dari kacamata ekonomi dan industri ya. Tapi kira-kira ya apa yang nanti akan saya arahkan adalah bahwa ketika Indonesia masih seperti ini ya, seperti sekarang, bahwa khilafah menjadi problem, ya kita akan habis dalam konflik tersebut ya. Karena masalah khilafah ini benar-benar membebani rakyat Indonesia, membebani reformasi, membebani demokrasi untuk membuat Indonesia bisa melejit ya di dalam ekonomi atau industri, setidaknya mengalahkan persaingan dari negara-negara tetangga ya, regional. Mungkin saya ingin jelaskan secara behind story, mengapa kok khilafah itu kayak begitu gitu ya, syariah itu kayak begitu ya. Sekedar supaya kita tahu semua ya, baik yang di Zoom ini atau yang menonton di YouTube ya, sebenarnya mereka melihat bahwa seks itu atau bertambah banyak keturunan ya adalah senjata ya. Saya lihat Israel, saya berikan contoh Israel. Israel ini saat ini dalam konteks Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel ya, genting dalam waktu mungkin hari ini ya terakhir ya, apa deadline-nya ya. Jadi bisa saja dia lengser karena sebenarnya koalisi dia itu salah satunya adalah ultra kanan ya.
garis keras yang lebih keras daripada Benjamin Netanyahu, ya, ideologinya. Tetapi rupanya karena kebencian yang lain terhadap Benjamin Netanyahu, dalam hal ini salah satunya adalah Partai Arab, ya, akhirnya bergabung. Jadi lucu juga, jadi antara partai yang lebih keras daripada Netanyahu, cuma 5%, ya, dia di DPR cuma 5%, 7 kursi katanya, ya, bisa jadi Perdana Menteri loh. 5%, bayangin. Bayangkan di Indonesia ada Demokrat aja dulu 8%. Ya. Ini 5%, ya, 5%. Partai ini yang kalau benar bisa menjatuhkan Benjamin Netanyahu, membangun koalisi, salah satunya dengan Partai Arab, ya. Sisanya berikutnya ada Partai Kiri, ya, bisa menjatuhkan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri, atau setidaknya harus pemilu ulang. Di sana artinya apa? Jadi penduduk yang banyak ini bisa jadi senjata. Saya sendiri sudah mendengar beberapa puluh tahun yang lalu bahwa ada kekhawatiran, ya. Jadi kalau Israel bilang, wah bom, ada Iron Dome, ada teknologi industri militer yang canggih, tahu-tahu mereka bilang, kita bisa kalah loh dengan teknologi sederhana, gitu. Apa namanya? Bom anak, dia bilang. Waduh, saya waktu baca artikel tersebut terkait dengan Israel kaget juga, gitu. Jadi akhirnya ya jadi begitu, ya. Akhirnya hukum syariah itu jadi seperti itu, ya. Jadi behind story atau logik dari muslim, ya, itu seperti itu, bahwa anak itu atau punya anak banyak itu adalah salah satu senjata atau bom yang lebih canggih daripada peralatan industri militer yang modern, gitu. Jadi itulah sebabnya channel-channel seperti ini, ya, kita perlu mengedukasi, ya, bahwa itu tidak benar, ya. Dan saya pun nanti mungkin akan bicara bagaimana kalau masih berpikir seperti itu, maka reformasi dan demokrasi akan dibajak. Karena pada dasarnya sekalipun menang, ya, Muslim semua misalnya, ya, faktanya itu bisa berkelahi antara mereka sendiri, antar mazhab, gitu. Apalagi tidak mungkin di Indonesia yang memang penuh dengan kebinekaan, memang dasarnya seperti itu, ya, dengan wawasan kebangsaan, ya, tidak mungkinlah disamakan seperti itu. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sejak zaman Majapahit sebenarnya, kita begitu toleran, Islam boleh masuk, gitu. Kemarin kita belajar sejarah Majapahit, boleh, tapi mereka tidak sadar bahwa Islam itu di dalam bisa melakukan kudeta. Membunuh anak, bisa membunuh bapaknya ketika bapaknya dibilang kafir. Waduh, akhirnya Majapahit menjadi kerajaan vassal, itu kerajaan yang harus memberikan upeti kepada Demak, gitu kan. Jadi ya kira-kira seperti itu, ya. Saya ngomong mau agak lebih luas, ya, behind story dari mengapa mereka seperti itu. Hukum syariahnya agak aneh, nggak kompatibel, ya. Bahkan nggak akan membuat Indonesia, ya, di era milenium ini akan maju, gitu. Dan itu tantangannya, sehingga saya katakan, ya, bukan mungkin bahwa channel seperti ini adalah channel yang akan menghambat atau mengedukasi masyarakat Indonesia supaya jangan seperti itu. Sehingga pemerintahan Jokowi, ya, yang mungkin tadi banyak dikritik oleh Pastor Paul Jang, ya, dan saya juga pernah mengkritik. Jadi sebenarnya ini yang lebih penting dulu Bapak Jokowi, bahwa itu mengedukasi masyarakat supaya punya wawasan kebangsaan, supaya hal seperti tadi, ya, jangan menjadi bom anak itu sebagai satu senjata yang akan membuat Indonesia sebagai negara itu terpuruk, begitu. Nah, mungkin nanti di sana, nanti di channelnya Pak Susu Buddha saya akan jelaskan lebih detail. Terima kasih Pastor Paul Jang.